Oke, saya jelaskan lebih dulu poin-poin tertentu yang belum kemarin saya jelaskan. Poinnya dari pertama dulu, bahwasannya ada beberapa persiapan yang harus dilakukan ketika kita mau memposting desain ke bagian-bagian yang akan kita gunakan untuk promosi. Yang pertama adalah kalau kita mau mendesain promo di Google Business, maka ada beberapa poin ukuran yang harus kita siapkan di lembar PowerPoint-nya. Terus yang kedua, kalau kita mau desain di Instagram juga ada ukuran tersendiri. Terus kemudian mau di promo di Facebook juga ada ukuran sendiri. Dan untuk thumbnailnya untuk YouTube itu juga ada poin tersendiri. Sehingga ada beberapa hal yang kemarin belum saya sampaikan secara detail mengenai persiapan-persiapan awal kesiapan kita sebelum kita mendesain di PowerPoint. Untuk promo di Google Business menggunakan ukuran yang di bagian on screen-nya itu 4:3. Jadi kalau di Google Business, kalau ukurannya 4:3, ketika kita posting itu pas ukurannya untuk PowerPoint. Terus kemudian untuk Instagram sendiri ukurannya itu adalah membuat sendiri, pakai custom ini di bawah ini yang saya tunjukkan anak panah. Slide-nya custom, membuat ukuran wide-nya 20, height-nya 20. Nah, ini untuk Instagram. Sehingga nanti begitu kita posting di Instagram, itu langsung tepat masuknya. Nah, ini sebagai contoh saya masukin ke, kalau masuk di Google Business, kalau ukurannya tidak tepat, maka tidak pas, posisinya terpotong. Nah, ini. Kalau ukurannya tidak pas ketika kita memilih file untuk di-upload di Google Business, maka ukurannya tidak pas, kita harus melakukan cropping. Sehingga berapa ukuran yang tepat ketika kita nanti memposting di Google Business. Itu tadi, kalau menggunakan PowerPoint, maka menggunakan ukuran 4:3. Ini hasilnya. Kalau pakai PowerPoint, ukuran 4:3, setup kertasnya ini akan tepat ketika diposting, dipasang. Nah, ini nanti 4:3 di Google Business. Nah, tetap posisinya, presisinya kanan kiri udah masuk di Google Business. Jadi yang menjadi catatan penting adalah di sini Bapak Ibu harus tahu ukurannya. Ukuran promo desain Google Business nanti di posisi desain, pertama kali kita masuk ke desainnya, pixel up-nya ditentukan dulu. Mau untuk posting apa kira-kira kita? Untuk posting Google Business atau untuk posting status atau untuk posting di Facebook atau Instagram. Di sini penentuan ukuran di sini, di bagian ini. Yang ini yang saya geser-geser ini untuk menentukan posisi kertasnya lebih awal. Karena apa? Kalau di PowerPoint ternyata kita lupa men-setting kertasnya di awal, itu sudah sangat ruwet nanti untuk mengedit ataupun memposisikan kembali. Posisi proporsionalnya berubah. Kalau kita merubah dari setelah editing selesai atau lupa belum diedit dari awal. Jadi ketentuannya awal dulu setting kertasnya, pilih posisinya mau seperti apa, sehingga nanti kita sudah pas tepat dengan apa yang mau kita butuhkan. Nah, ini untuk posisi ukuran kertas, tadi yang agak berbeda ada di posisi di Instagram. Ini kita membuat custom, yaitu ukurannya 20 wide-nya, kemudian 20 height-nya. Kemudian untuk promo di Google Business sudah ada ukuran 4:3, kita tinggal memilih. Di bagian slide size 4-nya ada, tinggal klik. Demikian juga untuk mendesain thumbnail YouTube itu sudah sama, 16. Ada pilihannya di situ, on screen-nya adalah 16:3. Kalau untuk di Facebook masih ada relevansinya, ada bisa 4:3, bisa 16:9, bisa dua-duanya. Nah, inilah yang menjadi poin penting di awal pada saat kita mau memulai mendesain di PowerPoint, ketentuan ini harus dilakukan lebih awal. Nah,
Nah, ini Bu Elok baru masuk lagi, masuk Bu Elok, ini baru keluar tadi. Coba punya Pak Bi, tak mute dulu Pak Bianto. Bunyi keras sekali di sini suara motornya. Coba saya share screen lagi. Ini untuk ukuran thumbnail YouTube seperti yang kemarin saya sampaikan. Ini ada beberapa template yang sudah saya buat. Konsepnya semuanya menggunakan SEP, ya. Ada beberapa fasilitas yang sudah saya siapkan. Ini untuk presentasi juga bisa. Ini kotaknya pas di kotak seperti ini. Jadi saya kemarin beberapa hari mencoba membuat template yang nanti bisa kita gunakan kalau nanti sudah ada ratusan template, 200 template, baru kita posting siapa yang butuh template-nya. Jadi di sini bukan desainnya bukan tertulis Almuna, tapi sudah ganti teks, judul, dan lain-lain, lebih familiar. Nanti ketika nanti ada yang butuh dan membeli produk ini atau membeli template ini, mereka tinggal mengganti teks-teksnya saja. Mengganti bagian bawah, sudah kita kasih logo Facebook, terus klik tulis di sini Facebooknya apa, Instagramnya apa, terus klik di sini untuk WhatsAppnya apa, untuk webnya apa. Jadi sudah saya kasih beberapa template yang sudah siap ready, siap pakai. Ini seperti ini model-modelnya. Jadi mungkin masyarakat sekarang atau mungkin era-era saat ini orang lebih identik butuh tinggal pakai kelihatannya. Makanya ini mungkin buat teman-teman yang di jurusan komputer yang menjadi sebuah peluang. Tiap hari taruhlah membuat template, ya dihitung-hitung nanti bisa 100-200 template. Nah, terus kita tinggal tawarkan kepada bisnis-bisnis jasa, fashion, dan lain-lain. Bisnis apapun masuk kalau mau diedit di PowerPoint. Intinya adalah memadukan teks, gambar, warna. Ini saya sudah beberapa template yang sudah, ini semuanya adalah teks-teks yang bisa ditulisi lagi. Posisinya adalah masih tulis judul, tulis teks di sini. Nah ini. Perpaduan warna juga bervariatif. Nah ini, tergantung selera ya warnanya. Nah ini yang beberapa hari saya buat. Nah, semua masih berbentuk template, jadi belum ada teks-teks yang sudah kondisinya berlabel nama lembaga. Itu yang model landscape ya, untuk sekelas presentasi atau mungkin yang lain. Kemudian kalau untuk Instagram ini yang tadi ukurannya 20 setup-nya, 20 width-nya dan height-nya 20. Jadinya pas kalau kita posting di Instagram. Jadi ini sudah saya uji coba, langsung saya mau postingkan di Instagram sehingga langsung masuk ke kotak penyedianya untuk image-nya langsung tepat. Nah ini yang kategorinya nanti bisa dikasih animasi dan masih bisa dikasih beberapa pergerakan yang untuk mempercantik kondisi tampilan. Ini yang kemarin baru saya jelaskan, karena kemarin mati-mati dan putus nyambung sehingga malam ini kita ulas kembali. Nah, ini yang berbentuk untuk kuliner, makanan. Di bawah juga tinggal ditulis model-modelnya, sudah kita siapkan bentuk logo-logonya dari WhatsApp, website, kemudian Instagram. Nah ini kalau ini udah ada labelnya loh ini. Nah ini misalkan model warna-warna yang kekinian, ini warna-warnanya seperti ini. Memang ke arah warna-warna ini, warna-warna yang dipadukan. Nah, sekarang bagaimana dari langkah pertama? Nah, ini kemudian saya kasih tahu juga ini yang model kalau sudah berbentuk slide jadi, artinya sudah siap tayang. Nah, kalau slide jadi ini berarti
bentuknya sudah, aturan mainnya sudah ada animasi semua. Kalau kita lihat di bagian animation di sini, animation pen, nah di sebelah kanan itu sudah terisi aktivitas animasi-animasi yang sudah dipadukan dari kalimat-kalimat, uraian, terus kemudian gambar-gambar, ini sudah terisi semua. Sehingga ketika ditayangkan di Play seperti ini, itu sudah ada pergerakan-pergerakannya. Ini sudah beranimasi kalau seperti ini. Karena sudah ada pergerakan dan sudah ada timingnya per slide-nya. Slide-nya di sini ada aturan berapa menit ketika berapa detik ketika dia mau next ke slide berikutnya. Sehingga ketika nanti kita save as menjadi konten video, itu sudah semuanya tampil sampai 6 slide di sini. 6 slide-nya sampai ke 6 slide terakhir. Itu kalau nanti konteksnya adalah berbentuk video. Jadi dari awal sampai akhir, satu demi satu, itu sudah diatur dalam animation pen di sini. Jadi kalau misalkan diklik animasinya, kok ini sebelah sini, kok sebelah kanan kok kosong, berarti belum ada animasinya. Sebagai contoh, yang sebelah sini, ini sebagai contoh, ini. Ini kalau saya tampilkan di slideshow, itu belum ada pergerakan apapun. Karena ini masih off semuanya, belum ada slide yang sudah ditentukan per kalimat animasinya. Sehingga nanti kalau teman-teman mau efektif, paling tidak 3-4 slide buat cara mendaftar di lembaga kursus X misalnya. Berarti pertama kali apa, slide pertama, slide kedua programnya apa, yang ketiga daftarnya di link yang mana, linknya yang keempat, mungkin kalau masih ada informasi lebih lanjut, hubungi siapa. 3-4 slide ini dibuat video, sehingga ketika ada orang daftar melalui WA atau tanya-tanya informasi, kita tinggal secara simpel mengirimkan video yang kita buat agar lebih menarik customer untuk secepatnya mengeksekusi pendaftaran. Karena keunikan itulah yang akan kita munculkan ketika kita sudah bisa mengedit bagaimana konsep PowerPoint secara optimal. Nah, sedikit saya jelaskan. Terlalu cepat nggak kira-kira Pak Eko? Dicepetin lagi Pak, nggak apa-apa Pak. Merasa sedang aja Pak. Ya oke. Tak next lagi. Putri nanti kalau Japri saja nanti. Kayaknya Putri Anda sudah mantuk-mantuk Pak Eko, mungkin langsung iya masuk. Itu udah ini Pak, udah kelasnya udah berbeda Pak. Iya. Oke. Slide-nya lebih cepetin gitu. Iya. 150 per jam dia Putri. Mungkin kurang cepat Pak, mau dari next cepet, penasaran kan. Lebih dominan kemana Pak Eko ini? Bahas yang video atau saya suka video Pak. Yang video ya? Saya suka video. Nah, live, langsung live. Ya. Nggak senang yang kayak diem-diem itu nggak suka Pak. Oke, siap. Nggak terlalu merangsang gitu Pak. Betul. Nah ini coba saya tampilkan video yang bergerak sebagai contoh saja. Nah ini video ini karena sudah tampil ada logo sound-nya, artinya ini sudah bersuara. Sudah ada suaranya. Jadi kalau membuka file punya orang, kok ada suaranya kayak gini, itu sudah ada suaranya. Tinggal play-nya, suaranya muncul apa tidak di settingan sebelah kanan. Sehingga untuk mengantisipasi kalau Office-nya 2007, ketika Bapak Ibu semuanya mengcopy file 2007 dan Ibu filenya aplikasi PowerPoint-nya 2010, 13, 16, 2016, 2019 itu tidak bisa di-play kalau ngambilnya ke 2007. Tapi kalau Office 2010 di-copy filenya, terus kemudian dibuka di komputer atau di laptop Bapak Ibu dibuka, maka sound-nya tetap ikut menyertai. Tapi kalau mengcopy dari Office 2010 atau di atasnya lagi,
tapi membukanya pakai Office 2007, maka musiknya tidak akan bisa play. Karena tidak ada fasilitas record ulang ketika masuk pada penyimpanan. Kalau Office 2010 ke atas, ada fasilitasnya. Jadi ketika Pak Eko misalkan ngopi file dari saya, dibuka di rumah, ya sesuai dengan apa yang di-copy. Sama-sama Office 2010. Tapi kalau Office-nya lebih rendah, itu akan menjadi permasalahan ketika video di-copy, videonya juga nggak jalan. Misalkan ada live, ada video motivasi, ataupun misalkan kita membuat suara. Karena kalau Office 2007 berarti kita harus mengcopy beserta suara sama videonya. Saya tayangkan sebagai contoh ini, sudah saya tampilkan animasi-animasinya, kemudian saya slideshow coba. Bisa terlihat teman-teman semuanya? Videonya tadi bisa terbaca ya, Pak? Terlihat ya, Pak? Pak Jun, bisa dilihat tadi videonya? Putri? Bisa. Oh ya, takutnya sudah play, asik-asik, saya malah nggak lihat. Tuh. Yang seneng cuma saya ini. Jadi intinya, kalau teman-teman nanti kreatif ke situ arahnya, maka banyak milenial saat ini itu akan yang tertarik. Itu strategi saat ini yang memang mau tidak mau kita harus ikuti. Karena eranya sudah kekinian, milenial, maka kita harus bagaimana alurnya juga ikut mengikuti proses perkembangannya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka Bapak Ibu mungkin nggak terlalu banyak, misalkan menggunakan 4-5 slide saja. Dikasih musik nanti di sini, musiknya juga sudah dipersiapkan, download musik dulu, kemudian sesuaikan dengan kondisinya. Misalkan tentang pendaftaran mungkin ada sesuatu musik-musik yang asik, yang kira-kira bisa dinikmati, kontennya asik, dilihat, gitu loh. Sehingga nanti begitu orang tanya tinggal share, Tuh. Jadi saya posting beberapa promosi kemarin, itu sampai malam ini pun masih terus orang mendaftar, itu bertubi-tubi orang mendaftar. Saat ini pun masih banyak yang mendaftar secara japri berdasarkan dari apa yang saya posting, kemudian mereka membawakan postingan saya. Ini postingannya dari Facebook, ini postingan dari Instagram, referensi dari mana. Artinya kalau saya kalkulasi itu jauh lebih efektif. Jadi saya pasti menanyakan referensinya dari mana, mendapatkan informasi untuk bisa melihat seberapa efektif ketika kita menyerang Instagram, seberapa efektif ketika kita menyerang ke Facebook atau ke status dan lain-lain. Sehingga nanti kalau setiap konten kita buat unik seperti ini, maka orang akan lebih suka dan cepat mengeksekusi untuk mendaftar. Itu sebagai poin. Nah, kayak Putri, karena itu sudah biasa berhadapan dengan mahasiswa, maka ya tinggal perlu perkembangan. Misalkan saya saat ini misalkan dosen, itu juga harus mengikuti perkembangan. Mahasiswa sekarang kan sudah ini macam-macam versinya. Jadi mereka juga kadang-kadang kalau cuma diterangkan tampilannya putih, ya jenuh pasti itu mahasiswanya. Jadi butuh kreatif. Nah, ini tadi kalau saya menayangkan bentuk tampilan yang sudah langsung ditata menjadi slide per slide tapi video. Tapi ya itu butuh cukup keribetan banyak di sini natani satu-satu. Itu dari pertama
kita menentukan desainnya, fix setup-nya, misalkan 16:10, silakan di sini. Oke. Nah, ketika lembar baru seperti ini, nanti kita harus menentukan dari awal dulu fix setup-nya 4:3, tapi kita rubah menjadi 16:9 atau 10, baru kita oke. Nah, di sini yang pertama kali. Sehingga langkah pertama yaitu tadi ditata semua file-filenya, langkah terakhir baru animasi. Setelah animasi baru save as video. Jadi lengkap dulu file-filenya. Saya ambil sebagai contoh yang harus saya animasi. Nah, sebagai contoh di sini nih. Ini belum ada animasi semua, ini masih polos. Jadi kalau mau membuat animasi, otomatis ini per teks. Karena di sini ada dua fasilitas yang bisa kita pakai. Satu adalah animasinya di sini. Yang kedua transitionnya di sini untuk pergerakan slide per slide-nya. Ini yang di transitionnya. Pengaturannya ada dua yang membuat nanti tampilannya bisa otomatis slide pertama bergerak, pindah ke slide kedua, pindah slide ketiga. Nah, kalau kita tampilkan di sini, tampilan pertama kali di sini ketika kita slideshow, nggak ada yang bergerak sama sekali. Nah, tapi begitu kita klik salah satu, ini klik dan tulis saya klik, kemudian kita masukkan animasi, nah saya pilih di antara ini semua, ada beberapa pilihan, ini animasinya, kemudian kita pilih yang plot in ini, satu, kemudian judulnya diklik, sama-sama di plot in juga, terus gambarnya sama-sama dibuat animasi juga seperti ini. Split, saya menggunakan split. Kalau animasinya belum dibuat otomatis, maka di sini setiap kita menyisipkan fasilitas animasi di sini, langsung ada angka 1, 2, dan 3. Nanti tambah seterusnya, otomatis ini masih manual, klik-klik, dia baru jalan. Kemudian di sini ada beberapa item keterangan penjelasan di bawah mengenai alamat email, alamat Instagram, kemudian WhatsApp, dan lain-lain. Ini dibuat berbarengan, satu baris bloknya seperti ini. Nah, satu baris seperti ini, kemudian dibuat slide-nya mau dari arah mana animasinya. Nah, ini silakan. Satu-satu berarti. Ini blok lagi dari samping kiri. Nah, nanti dipilih lagi yang ini. Satu lagi. Dan yang terakhir yang website ini. Berarti sekarang kalau kita amati semua sudah ada 6 rute. 6 rute, 1 yang ini, 2 yang ini, 3 gambar, 4 yang ini, 5 yang ini, 6 yang ini. Berarti sudah teranimasi semua. Nah, coba saya tayangkan, klik. Nah, ini ada yang belum kena ini, bagian atas, tertinggal 1. Nah, ini otomatis nanti keluarnya belakangan. Berarti kalau ini keluarnya belakangan ke 7, ini ditarik ke atas sebelah sini. Kotak ini 2, tarik ke atas. Ke 4 berarti. Atau coba ini kita non semua dulu biar enggak ini dari sini dulu. White, ini pakai white. Terus ini juga lagi satu lagi. Jadi berurutan. Ini mungkin agak lumayan telaten memang di sini satu persatu masalahnya. Nah, berarti kalau sudah ada angkanya berarti 4, 5, 6, 7. Ini urutannya nanti seperti itu. Coba kita tampilkan slideshow-nya. Nah, nggak ada yang tampil. Kita klik dulu. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 tayangan. Tapi manual, ini masih ada angkanya. Ciri-cirinya kalau sudah otomatis di sini bukan angka, tapi 0. 0 bentuknya di sini. Kalau melihat file PowerPoint kok sudah 0000 berarti dia sudah dibuat auto. Nah, sebagai contoh saya buat 001 misalkan di sini pengaturannya. Nah, langsung kita buat gambar jam yang di sini yang aturan namanya bukan on click tapi gambar jamnya. Terus di bawah di lagi, gambar jam lagi, blok lagi, gambar jam lagi. Atau tadi langsung begitu membuat animasi langsung dirubah gambar start after previous. Ini udah 00 semua. Kita coba tampilkan sekarang. Nah, dia akan bergantian secara otomatis. Nah, begitu tampilannya. Jadi yang menjadi kunci utama memang harus ada bahannya dulu. Ada sudah dibuat judul, ada gambarnya, ada desainnya, ada pernak-pernik kelengkapan dari slide tersebut. Sehingga pada saat kita mau buat animasi, semuanya sudah siap. Karena apa? Kalau animasinya disusul, kemudian ada tampilan yang menyusul di belakang, kemudian ada yang tertinggal, maka kita harus mengurutkan lagi animasinya di sini per detail per satu persatu. Misalkan saya menambahkan satu kalimat lagi di sini, berarti kita harus menyisip dia keluarnya setelah tampilan yang mana gitu. Itu akan menjadi persoalan. Ini yang slide per slide sudah kita tampilkan. Dia sudah secara otomatis tampil itu. Itu pun masih bisa diatur hitungan per detiknya. Tampilnya agak cepat apa lambat. Ada peraturan lagi di situ, pengaturannya di sini ada timingnya. Nah, berapa detik dia tampil bisa disetting ulang. Nah, sekarang contoh sebagian kecil yang saya akan tunjukkan. Misalkan saya mulai dari lembar kosong di sini masuk ke home. Kita new karena ini sudah posisinya sudah blanknya sudah dirubah menjadi 16:10. Berarti blanknya juga sudah otomatis ukurannya 16:9. Ini 16:9. Di langkah awal itu adalah bagaimana mengkonsep desainnya. Itu. Kalau misalkan di sini ada fasilitas yang bisa dipakai, pakai di sini. Tapi kalau di sini kebetulan saya mau ini nanti tablet ini mau kita jual, ya otomatis saya jangan sampai ngambil dari sini. Nanti tidak kurang maksimal. Nah, ini ambil total dari sini. Jadi saya memang sukanya buat dari awal, memanfaatkan shape yang ada di sini. Contoh yang saya akan buat adalah seperti ini dulu. Ini segitiga. Nah, kemudian kita buat segitiga dulu. Kita arahkan ke atas segitiganya, rotasi. Atau kita pakai ini, nggak apa-apa. Nah, manual diarahkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian desainnya, ini kita hilangkan garisnya. Kita rubah warnanya. Kemudian ini ya kita buat simpelnya saja. Kemudian kita duplikat. Pakai kontrol, terus kita geser. Setelah kita kontrol terus geser, maka akan terjadi duplikasinya. Kemudian kita buat arahnya berbeda. Karena ini mau diarahkan agak simetris dengan bagian
warna di atas, berarti ini harus diedit menggunakan klik kanan. Ini belum kita sampaikan kemarin, editnya menggunakan edit klik kanan, edit point, PD-nya edit point. Nah, baru kita arahkan di sini sesuai dengan keinginan kita titik-titiknya. Nah, posisikan titik-titiknya. Demikian juga ini bisa diedit, klik kanan, edit point, sesuai dengan keinginan kita, arahnya. Nah, menjadi lipatan, akhirnya menjadi lipatan. Ada yang baru gabung, Bu Dian dari Batang. Selamat malam, Bu. Ini sudah mulai. Harus edit point. Berarti ini kalau kita kasih warna di belakang, kita kasih warna background dengan klik kanan, format background, warnanya hanya warnanya saja yang di solid ini, kita gunakan color, kemudian pilih salah satu warna. Kalau terlalu tajam, pindah lagi, oke, close. Otomatis warnanya masih menyeluruh ke kanan, karena sebelah sini belum dikunci warnanya. Berarti kita harus membuat objek lagi untuk menutup di bagian sebelah ini. Dengan cara apa membuatnya? Kita kotaknya biar sesuai dengan lekuk yang ada di sini, dengan menggunakan desain, insert, save, kemudian pilih yang gambar sesuai keinginan nanti kita pakai preformnya. Ini preform, kemudian klik di sini, dari sini boleh, dari atas sini, klik, kemudian klik lagi ke sini sampai terusnya di samping kanan ke bawah, ke kanan lagi ke sini, terus naik. Di dalamnya harus masuk di belakang objek yang pertama dan kedua. Klik lagi sampai ke sini, tutup. Ini enggak nyambung berarti ini. Saya hapus lagi. Saya ulangi lagi. Insert, freeform, klik dari sini, klik lagi. Kalau mau lurus pakai shift, langsung lurus. Nah, kalau sudah kliknya tepat kayak gini, ada warnanya, berarti sudah berhasil membuat kurva tertutup. Nah, sama halnya dengan yang lain, kita harus format dulu. Shape outline-nya kita hilangkan. Di no outline, otomatis ini sudah tidak ada garisnya. Kemudian kita taruh ke belakang dengan cara klik kanan, kemudian send to back, sehingga ada di belakang layar ini. Nah, setelah itu baru kita rubah pewarnaannya. Terus kita shadow juga sama gradient, kita pakai gradient. Boleh pakai gradient, kita bisa pakai warna yang lain. Biar nanti ada gradasinya. Nah, ada perpaduan warna. Ini kita hapus. Warna 1, ini gradient stopnya. Klik di bagian kanan. Warna 2. Atau ini mau agak ditebalkan lagi, warnanya agak semua paduan warna, atau mau dibuat warna ini. Nah, kalau mau dibalik arahnya gelapnya di atas, berarti tinggal di directionnya ini dipilih bagian yang cahaya di atas, gelapnya di atas. Baru sudah jadi, tinggal ini belum dikasih bayangan. Kalau kita lihat di sini ada shadow-nya di sini. Biar kelihatan 3 dimensinya. Nah, setelah itu baru kita menggunakan format set effect shadow. Ini langsung shadow. Terus kemudian klik di sini, shadow ambilnya sebelah kiri. Berarti kiri ini. Nah, kemudian kita terangkan lagi. Nah,
Ini nggak kelihatan shadownya karena ini harus di atas, berarti sebelah sini nggak kelihatan. Saya perbesar dulu. Ini shadownya nggak kelihatan, kita klik kanan. Bring front. Nah ini nggak ada batasnya, itu kelihatan bayangannya. Tampak jadi tanda-tanda kelihatan lebih elegan kalau seperti ini. Nah, baru kita isi teks-teksnya atau gambarnya. Di sebelah sini bebas mau diisi gambarnya apa. Nah, kita mau membuat perumahan, promosi rumah, hanya kami klik. Nah, tapi ini taruh di belakang dan back. Nah, sehingga tampilannya juga lebih mantap tampilannya. Baru kita mikirin teksnya. Jadi nanti apapun bentuk bisnisnya, yang penting desainnya sudah ada. Mau diganti ini makanan, jadi ganti makanan berarti di sini. Kalau ini kursus, berarti ini bentuk kursusnya seperti apa. Gitu. Misalnya kursus komputer, berarti kan di sini harus gambar yang bersangkutan sama judul komputer. Misalkan di sini insert, saya ngambil di sini, cari yang relevan gambarnya. Nah, kita temanya adalah kursus online. Jadi cari gambar yang sesuai dengan tema. Nah, ini ada posisi seperti ini. Kemudian ingat, ketika gambar ini di depan, otomatis kita harus membuat gambar ini menjadi di belakang. Dengan cara klik kanan di bagian gambar, kemudian send to back. Nah, seperti ini. Kita juga bisa atur kanan kirinya sehingga pas pada posisi yang kita tuju. Gambar ini harus nampak gambar antara laptop dan orangnya. Berarti ini harus agak dominan ke kiri. Nah, agak dominan ke kiri. Nah, bagaimana ini sebelah kiri melebihi garis batas itu nggak masalah. Di cropping juga bisa, enggak juga nggak apa-apa. Ketika nanti kita slide tampilkan seperti ini, dia juga akan terpotong secara otomatis. Nah, kalau mau di cropping berarti di bagian gambar diklik, kemudian masuk ke format. Di sini ada cropping, ini ada crop, klik croppingnya. Nah, nanti ini digeser di bagian sebelah kiri ada tanda-tanda garis hitam, ada tanda ini. Kita tekan, geser sampai kepada batas slide. Nah, ini udah pas. Yang penting sebelah sini jangan sampai ke sini kelihatan putih-putih pemotongannya di sini. Nah, tepat posisinya. Sehingga ketika kita tampilkan di sini sudah kelihatan ada desain yang lumayan antara warna belakang, terus kemudian ada shadow dan lain-lain, ada fasilitas ini. Tinggal teks. Nah, teksnya itu tinggal disesuaikan. Nama produknya misalkan mau dibuat teks biasa, berarti kita menggunakan insert buat add. Klik di sini. Jadinya pasang di sini. Berarti kalau teksnya putih pas banget ini. Kemudian diperkecil sampai itu masuk. Nah, ini dengan diganti misalkan ini sudah punya teks satu, berarti teks-teks yang lain itu tinggal ngopi saja dengan cara Ctrl D, Ctrl D, otomatis tinggal teks berikutnya muncul. Ingat, bloknya harus tepat, ini gesernya. Atau ini mau kursus komputer. Ini dikurangi lagi, terlalu besar. Di sini ada di home, ada angka yang tanda A besar A kecil untuk mengurangi, biar ini kelihatan tepat. Ini online-nya didominankan, online-nya lebih besar.
Nanti kemudian berarti Bapak Ibu sudah harus mempunyai beberapa simbol, simbol Instagram, simbol yang lain untuk melengkapi di bagian ini, bawahnya. Kemudian kita buat label-label Instagram, kalau ini sudah saya buat di bawah ini. WA, ada Instagram, ada Facebook. Ini saya tinggal copy saja. Nanti penataannya biar Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau seperti ini berarti identik dengan logonya ada di kanan, balik. Tapi nanti ini di bawah nggak apa-apa. Misalkan ini nggak usah pakai saja sama Instagram ini, misalkan dipasang di sini. Dengan diatur jaraknya mau di sebelah mana, nah, sehingga sudah ada tinggal alat di sini poinnya. Nah di sini mungkin khusus komputer online bisa dijadikan sebagai tema, sehingga kita bisa mengambil gambar yang di sini yang online, kayak orang sedang online. Dari yang transparan, nah sehingga desain sudah layak posting kalau seperti ini. Bagaimana kira-kira ini sudah saatnya untuk break ya. Silakan yang sudah ada minuman minum dulu. Saya tak minum dulu. Pak Eko dan lain-lainnya. Silakan diminum. Coba Putri, gimana Putri? Sementara proses. Lagi proses nih. Iya. Jadi memang butuh waktu panjang ya. Tapi kalau kita tidak memulai, itu susah nanti untuk kedepannya. Karena memang ada beberapa coba tak sendiri, coba tak buka dulu. Jadi orang tersebut berasal dari sejumlah kecamatan di Tulung Agung, di antaranya Kecamatan Gondang, Karangrejo, dan Kauman. Saya tak buka file dulu sebentar. Ini banyak yang tidak hadir ini, padahal tadi siang sudah connect, sudah siap hadir, ada sekitar 10 orang kalau nggak salah ini yang nggak hadir. Untuk mengetahui apakah yang ditulis ini juga ada saudara kita para pekerja yang akan terindikasi. Nah ini penting kalau harus dilaksanakan. Kita harus berpikir bagaimana upaya-upaya dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 sehingga harus mungkin saya kasih
sedikit gambaran ya Bu, nanti ada beberapa fasilitas animasi yang memang tidak bisa dibuat secara cepat di PowerPoint. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu, ini saya punya tayangan yang lama animasi, mungkin bisa diperhatikan. Ada tadi ya siang Bu Elok menanyakan bedanya dengan PowerPoint ini seperti apa. Ini saya tayangkan yang animasi tapi pakai program beda lagi. Tapi hampir ya sami-sami mirip dengan PowerPoint. Nah, itu kalau program tersebut sangat bagus sebenarnya untuk dipadukan, tetapi kalau ada sisi kelemahan dan sisi kelebihannya. Kalau itu namanya program Sparkle tadi. Namanya Sparkle khusus itu hanya untuk program istilahnya move ya, pergerakan-pergerakan, tangan digeser itu modelnya gitu, terus panah dibuat variasi itu juga unik. Tetapi ada sisi kekurangannya ketika kita harus butuh kayak tampilan di PowerPoint, bagian-bagian tertentu yang memang tidak ada. Sehingga kalau itu memang dua-duanya bisa dipadukan, bisa semuanya, antara bentuk animasi yang tadi pakai Sparkle dengan PowerPoint, itu jauh lebih bagus. Tapi nanti kalau mau memperdalam yang tadi, tampilan tadi, itu berarti harus pakai sendiri nanti programnya. Sparkle nanti harus diinstal lagi. Tapi pergerakannya kelihatan asik ya, gerak-gerak. Cuma itu memang lebih booming setahun 2 tahun yang lalu itu model-model seperti itu. Banyak sekali tayangan-tayangan video yang berbentuk sudah tayangan berbentuk animasi bergerak. Tapi kalau di PowerPoint memang asiknya itu memang ada beberapa tampilan-tampilan yang lebih untuk mengedepankan pada tampilan yang asik, lebih asik ya. Tadi kan lebih identik dengan simbol, teks. Nah, jadi kalau pergerakan-pergerakan masih dioptimalkan lagi dengan PowerPoint. Tapi tinggal tergantung pasarnya. Kalau lebih dominan pasar yang bagus itu pakai Sparkle tadi, berarti bisa dua-duanya lebih bagus. Saya mencoba pakai Sparkle dulu, itu baru sedikit yang saya buat tuh. Tapi terus begitu mendalami PowerPoint, lebih asik, lebih banyak itu mungkin lebih dominan ke PowerPoint-nya. Jadi itu. Pak Eko atau Putri sudah pengalaman pernah membuat itu untuk pakai Sparkle tadi? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Putri sudah belum pernah, Pak? Belum pernah. Belum, kayaknya PowerPoint aja sih, pakai animasi PowerPoint aja. Kalau yang itu Apa belum. tadi, Pak? Starfall. Coba ditulis, Pak. Tulis apa namanya? Starfall. Namanya Sparkle, Pak. Tadi itu Bu aplikasi di itu atau gimana? Dicari diinstal, Pak, itu, Pak. Coba diketik, Pak, di Pak, di chat, Pak. Di Zoom grup chat. Nanti tak tunjukkan di grup aja, Pak. Nanti aja. Tak tunjukkan ininya. Jadi itu nanti lebih ini lagi ke fokus ke memang hanya pergerakan sama ya beberapa simbol-simbol yang digerak-gerakkan. Itu nanti dibuat per program, bisa dibuat program komputer dulu apa sendiri judulnya, nanti apa sendiri judulnya. Itu. Jadi kalau memang PowerPoint menguasai, pindah ke situ agak lebih ringan. Angkatannya lebih ringan. Karena sudah paham pergerakan-pergerakan. Geraknya mau kemana arahnya, gitu. Kayak di PowerPoint kan kalau kita perhatikan ada beberapa fasilitas yang memang sudah muncul, ya, misalkan teks di sini, ini seminar ini misalkan seminar online ini mau bergerak dari mana?
Nah, sama halnya dengan di Sparkle, cuma kan spesialis animasi di situ, spesialis. Nah, ini kan kita harus satu-satu natani arahnya dari mana, ini arahnya dari kiri misalkan. Berarti dia harus arahnya dari kiri, panahnya ambil dari kiri seret. Nah, itu. Jadi kalau dasarnya, kalau ibarat kata bisa menguasai Photoshop, pindah ke PowerPoint, pindah ke Corel, mudah. Dari PowerPoint pindah ke animasi, itu juga lebih mudah. PowerPoint terus pindah ke Canva, itu juga masih relevan. Artinya masih ada koneksinya, sehingga ada beberapa fasilitas yang ada di PowerPoint masih ada di Canva itu. Karena sekarang juga Canva juga lebih diupdate lagi, banyak pilihan yang gerak-gerak. Jadi memang kita tidak hanya terpaku pada satu poin program, yang mana yang memang sangat saat ini untuk menjadi ramuan ketika pakai PowerPoint, tadi pakai PowerPoint, nanti begitu pakai Sparkle, begitu pakai Canva. Jadi semua bisa kita kuasai step by step untuk menangkap pasar. Kalau tadi saya sudah siapkan materi yang di ini, tapi lupa tak tutup lagi tadi di Facebook. Di Facebook itu malah sekarang ditayangkan bagaimana cara proses pembuatannya dari slide ini, dari awal di live-kan, terus dipercepat. Sehingga tiba-tiba terus jadi. Nah itu, untuk menarik, oh ternyata penggunaannya mengubah asumsi publik itu bisa langsung tahu, oh itu menggunakan PowerPoint. Ternyata penggunaannya seperti itu. Sehingga lebih ke arah visual. Orang lebih melihat, oh ternyata PowerPoint mudah penggunaannya. Ternyata PowerPoint bisa untuk membuat kayak animasi, desain konten, kemudian brosur, terus kemudian penataan foto, macam-macam. Sehingga awal-awalnya orang yang tadinya tidak ngerti tentang PowerPoint secara detail, itu akan lebih tergugah. Promosi di Facebook banyak banget yang mengedepankan bahwa ini loh PowerPoint membuat animasi berbagai macam, apalagi itu yang sekarang muncul itu musim-musim kayak mau Idul Fitri, ucapan-ucapan animasi bergerak, foto kita bisa dimasukin, itu banyak banget sekarang. Itu menjadi peluang mereka yang sudah tahu lebih awal, mengkonsep lebih awal. Ya. Itu, sehingga ya mau gak mau kita harus melihat pasar. Ini mungkin yang teman-teman dari Kebumen, karena hari ini baru gabung ya, masih mengikuti alurnya ini. Tinggal alur seperti apa, mungkin masih meraba-meraba ya. Kalau yang aktif dari kemarin, kalau ini pertemuannya sudah 3 ya, belum terlalu jauh. Nanti saya sudah melihat punya Pak Eko, Pak Jun, itu sudah diterapkan ya di tampilan-tampilan depan, itu sudah diterapkan, sehingga saya bisa memantau, oh berarti sudah dipasang-pasang gitu, sudah melihat-lihat hasilnya, oh sudah diterapkan. Sehingga memang butuh seperti itu. Jadi kita kalau misalkan tidak digerakkan, terus kita nggak mencoba memposting, ya nanti kurang optimal. Sehingga nanti ini tak lihat hasilnya juga tadi di saya coba dulu. Cari dulu, tadi saya juga udah ngopi ke ini. Sudah saya kopi tadi padahal. Oh ini di ini. Ini kayak punya Pak Eko sudah menerapkan, ini sudah saya lihat di ini. Nah, ya gini, ini sudah keren. Sudah mencoba menerapkan. Ini logo
logo di bawah yang WWW Prakerja itu masih ada putih-putihnya Pak Eko. Di bagian bawah itu masih ada putih-putihnya. Iya, Pak. Nah, cara menghilangkan putih, saya ingat tadi mau membahas ini, saya melihat ada beberapa yang harus saya perbaiki di bagian tertentu itu ada yang harus dikoneksikan, dibetulkan. Kemudian saya coba ini. Tampil nggak di layar slide-nya, Pak? Tampil, Pak. Tampil, Pak. Nah, ini kalau ngambil logo yang kayak gini, Pak, sudah langsung siap pasang. Tapi ada triknya, ketika kita ngambil insert gambar, terus kemudian kok belum sesuai, nanti kita caranya seperti ini nanti. Saya sampaikan caranya. Kiatnya ada logo-logo yang memang tidak langsung ready siap pakai logonya. Nah, ini sudah ada ininya, sudah ada bingkainya, masih transparan ini modelnya. Saya coba cari yang memang tidak ada ini, langsung paham. Nah, ini yang punya Pak Eko kayak gini, Pak, tadi temanya penyanyian. Ini seperti ini modelnya. Jadi kalau saya bawa ke ini untuk antisipasi kalau kita ngambil gambar kok tepi-tepinya itu ada dua cara. Saya coba masukin ke lembar baru biar lebih mudah kelihatan. Background-nya saya ganti dulu biar kelihatan. Nah, ini. Lihat ya, Pak Eko dan teman-teman, kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Untuk mengantisipasi gambar yang seperti ini, satu langkah pertama itu kalau kita menggunakan format, ada fasilitas color, kemudian transparan color. Yang ini di bagian color. Kita klik bagian tepinya. Tapi biasanya kalau kelemahan menggunakan color transparan color, itu bagian tepi-tepinya masih banyak sekali bercak-bercaknya. Itu kelemahannya. Kalau diperbesar kelihatan. Nah, langkah kedua, kalau mau bagus hasilnya, gunakanlah cropping. Gunakanlah cropping, tetapi croppingnya bukan cropping yang atas yang untuk langsung mengurangi. Karena ini kan bagian pojok-pojok tertentu yang ada putih-putihnya. Tapi gunakanlah cropping, tapi bagian bawah. Yang cropping to shape. Ini yang belum kemarin saya bahas. Cropping to shape. Saya coba geser ke sini, biar kelihatan. Cropping to shape, berarti kita ngambil yang bulat, oval. Ya. Ciri-cirinya kalau kita mau tepat, posisi kanan sama kiri sudah ada tepat di tepi-tepi semua seperti ini. Jangan ada yang kelebihan putih-putih di sebelah sini, nanti akan beda hasilnya. Jadi saya ulangi lagi, pilih cropping, croppingnya to shape, kemudian pilih yang oval. Maka dia akan hilang sesuai dengan cropping yang kita pilih. Dan hasilnya itu lebih celing dibandingkan dengan kita menghilangkan transparan color. Ya, bagus, Pak. Ya. Dan ketika nanti kita rubah ini menjadi dikasih shadow, itu makin keren lagi. Kasih shadow yang seperti ini. Nah, kita pilih shadow, kemudian kalau mau dihidupkan bentuknya ada cahayanya, berarti shadownya yang bagian tengah ini. Shadow effect. Yang tengah yang ini. Bukan yang kanan sama kiri. Atau mau dibuat kayak juga boleh. Terus transparannya disinikan, diganti putih. Maka dia akan lebih bercahaya. Diletakkan di mana-mana itu bisa.
Nah, itu. Bandingkan jauh dengan yang sebelah sini. Karena memang pengeditnya beda. Ini persis kayak kita cropping di Photoshop sama di Corel. Hasilnya akan seperti ini. Jadi ini yang berefek. Ini yang tidak berefek. Saya non lagi ini yang tidak berefek. Format. Ini di sini picture-nya. Kemudian kita buang efeknya di shadow, no shadow. Beda cahayanya ketika kita lihat tiga-tiganya, ini yang bercahaya sudah ada efek di belakangnya, yang tengah itu baru di cropping, yang ketiga itu paling kanan itu yang pecah-pecah itu menggunakan set transparent color. Jadi kalau menemukan logo-logo kok mau diambil intinya di dalam, yaitu kayak gitu di cropping mainnya. Nah cropping selama ini yang teman-teman ketahui kemungkinan baru cropping biasa, belum sampai cropping ke arah cropping set. Sehingga nanti kalau kita munculkan ini logonya itu udah makin bagus. Itu terus ini Pak Eko tadi kemarin saya menjumpai itu, jadi kan saya ingat mau tak bahas, makanya tadi udah tak siapkan kopiannya Pak Eko ini di sini nih. Bagian ini nih. Ya Pak, makasih Pak. Udah dikoreksi Pak. Tapi itu berlaku kalau yang ini ya Jay ya, yang kalau dia bengkok-bengkok agak susah ya Pak. Iya, yang bengkok-bengkok. Kalau misalkan logonya nggak kotak jadi bulat, mungkin nggak jadi problem, tapi tetap masih kondisi masih terlihat dan terpantau. Misalkan ada yang bentuknya kotak misalnya kayak gini. Nah ini sudah transparan kalau ini. Ini sering sekali orang memasang seperti ini karena nggak tahu putih-putihnya tetap dipasang. Ada putih-putih tetap dipasang. Yang kesulitan itu Pak, seperti gambar orang yang komputer ini loh Pak. Yang lagi depan komputer ini, itu yang kesulitan untuk motong. Kecuali harus kita pakai Adobe Photoshop ya Pak ya. Yang ini ya Pak? Yang di depan ini, yang pegang komputer nih. Coba Bapak cancel dulu. Ini? Cancel dulu. Ya, yang ini kan misalnya kita ngambil orang yang lagi berbicara ini, kemudian kita potong kan agak susah ya Pak ya. Oh iya, itu memang butuh. Makanya kalau mau mencari seperti itu, mencarinya adalah mencari yang istilahnya gambarnya sudah transparan Pak. Cari yang PNG nanti nyarinya. Iya. Carinya. Sehingga kalau nanti kita bentuk seperti itu, otomatis sudah berbentuk PNG seperti ini nih. Ini kan sudah PNG. Ini bagus kalau kayak gini Pak. Sudah tidak susah untuk ngeditnya. Kalau butuh cepet, ini pas banget kalau temanya komputer, belajar komputer. Nah ini kayak gini nih posisinya. Ini posisi momen-momen bagus kayak gini. Itu gambar asli Pak Mutari? Iya, ini saya ngambil di internet. Tanpa edit berarti itu ya? Tanpa edit Photoshop ya? Ya, ini juga ya ini. Jadi memang kita harus ya karena ratusan gambar yang tiap hari saya download, jadi itu ya kalau di Google itu ngambilnya kunci katanya apa Pak? Nggak susah sih, akhirnya banyak sekali. Apa ya kemarin saya lupa, kemarin mau tak simpen, kadang-kadang nggak menentu, tiba-tiba nulis kata kunci ada gambar satu, kemudian saya klik, saya telusuri ke dalam, ternyata banyak banget fasilitas kayak gini saya dapatkan. Ya, jadi kita sering-sering dibuka ya. Iya, jadi kadang-kadang membuka kata kunci misalkan karir PNG atau karir woman karir misalkan, itu nanti ada lagi seneng banget makin ke sini gambarnya kita makin asik sehingga di depan komputer nggak terasa. Enggak, saya kira itu Pak, muridnya Pak Junaidi ditempel di situ. Kalau yang ini Pak, bisa aja Pak Eko. Kalau ya makin betah gitu Pak Junaidi itu. Itu malah saya nggak pulang-pulang gitu nanti kan. Kalau yang ini hasil editan murni. Kalau ini saya kemarin baru jepret ini Pak. Gitu ya. Ya, ini editan murni pakai Photoshop baru dimasukin ke sini. Memang dualisme penting ya, bisa ini bisa itu ya. Maksudnya kalau pas foto ini, aduh ini kok gambarnya putih belakangnya. Ini kan jadi cemerlang karena kita belakangnya kasih putih-putih. Jadi
Ini gambar HP saya yang saya potret, terus kemudian saya edit Photoshop, ketajaman warna kita edit, masukin ke PowerPoint. Itu jadi makin oke tampilannya. Iya, iya. Kalau ini memang karena memang fotonya ngambil blur ya ini ya, blur belakangnya, fokus pada orangnya. Ini juga kalau ini jualan hijab, jualan apa, ini didominasi memang orang-orangnya harus kayak gini ya Pak. Muridnya Pak Jun kayak gini di potret-potret itu. Kalau enaknya yang seksi aja lah Pak ya. Ya. Nah kalau gambar-gambar kayak gini ini memang gambar bawaan dari sana yang memang kita bisa posting, kita bisa pasang, tapi cari situasi yang tepat. Kalau misalkan bicara Anda perlu belajar bahasa Inggris, mungkin ini gambar. Tapi gini Pak, pengalaman aja Pak. Kalau bisa sih jangan ngambil foto-foto orang, tapi yang seragam Pak. Jadi misalnya ternyata ada jas alma mater nih dari Elmuna. Nah, itu kita posting. Pakai itu kadang diprotes orang itu. Oh iya, iya. Makanya saya pelan sedikit hati-hati lah. Ya, sedikit demi sedikit saya lebih baik mempotret. Ini kan kemarin untuk contoh-contoh ya. Mempotret siswa kita yang ya biasa, kalau Pak Eko paham lah. Siapa yang kira-kira wajahnya agak imut sedikit atau centil sedikit dipotret. Jangan pulang dulu, Dek. Kita foto dulu sebentar. Senyum, cepret. Nah, nanti kita edit. Itu. Saya itu masih belum bisa itu, Pak. Agak sedikit. Ada kursus sendiri, Pak Eko? Ya, kursus sendiri itu oleh Pak Mudori itu, Pak? Iya. Ada kursus plus namanya. Kelas tambahan. Ya, kalau yang dilihat dari lengkungan-lengkungan ini harus banyak sekali ya Pak ya, banyak sekali harus latihan ya. Yang lengkungan-lengkungan ini kan kalau kita nggak coba itu agak ribet juga ya. Harus nemunya tuh imajinasinya harus jalan ya. Ya, gitu. kalau lengkung-lengkung memang iya. Jadi memang itu benar-benar terlatih sih ya. Artinya kalau misalkan kita nggak punya ini ya, ini kalau seperti ini saya buat kayak gini ini kan ya imajinasi juga ini mau dibaca. Kalau saya mencoba bentuk yang sama tuh saya nggak bisa, Pak. Misalnya punya Pak Mondori kasih contoh seperti ini. Saya coba lakuin, pasti nggak sama bentuknya. Ya kayak ini Pak. Kalau kita lihat ini simple banget Pak. Cuman garis-garis kita susun. Yang ini Pak ini. Itu jiwa seninya agak kurang, nah Pak. Ya mungkin tarafnya Pak Eko, Putri, terus yang lain-lain ini tarafnya kursusnya harus D1 mungkin biar lolos. Bisa selera itu Pak. Oh beres aja sih Pak, kalau dengan staff itu pernah ngotak-ngatik gini ya, yang penting karyawan bikin kayak gini gitu. Ya kalau bagus tinggal di-upload. Nah sekarang ini mau nggak mau ya kita harus bisa bikin gitu loh. Ya. Tinggal nunggu template-nya Pak Mudori aja Pak. Ya. Kapan template diluncurkan kan? Tapi kalau kursus desain sama semua Pak Junaidi, nanti kalau kita lomba apresiasi GTK PAUD sama. Gitu. Gurunya sama. Susah ini. Ya. Begitu tampil di depan, loh ini kok desainnya satu, kemudian ini kan kebetulan satu guru ini. Ini nanti juara satunya Pak Junaidi, nanti juara dua Putri. Loh, desainnya sama. Desainnya sama. Harus kursus harus ini kursus desain grafis dulu. Ya nggak apa-apa. Nanti ada kelas-kelas khusus private, monggo Putri langsung foto poinnya langsung ke Photoshop editingnya gitu, nggak apa-apa. Jiwa seninya agak kurang nah. Tapi prinsipnya begini, teman-teman semuanya, saya pun dari awal itu sama sekali tidak punya jiwa seni, sama sekali, blank total pokoknya dia seni. Tapi karena saya begitu melihat, senang, mencoba, ada awal-awal saya senang desain, ada kertas jatuh, kok brosur, kok warnanya bagus, bawa pulang, kemudian saya scan. Itu awal-awalnya begitu, saya scan, saya coba blot persis seperti yang dibuat. Bagus, lama-lama kayak gitu. Baru memberanikan diri, saya buka program Corel sama Photoshop. Itu awal-awalnya pahit luar biasa, karena otodidak belajarnya. Iya. Gitu. Jadi memang
cukup mungkin Bapak Ibu semuanya melihat saya sudah 5 tahun 10 tahun ke sini, jadi proses awalnya itu luar biasa untuk memposisikan diri kita itu senang dengan grafis itu juga prosesnya panjang. Sehingga makanya saya mungkin tidak akan jauh sampai ke Corel Photoshop dulu, yang ringan-ringan dulu, yang PowerPoint yang sifatnya ada tambahan yang animasi, ada tambahan yang miring-miring yang kira-kira itu sudah tersedia. Kalau masuk ke Corel Draw itu kan murni desain total dari awal. Bayangan kita seperti apa, ya kita harus implementasikan di situ. Maka yang nanti akan jadi ini juga feeling nanti kalau sudah masuk ke bagian-bagian yang susah ya ini. Makanya PowerPoint itu nanti kan ada diperbantukan dengan warna-warna yang sudah tinggal klik kita pasangkan. Nanti wajar dan tidak wajar nanti kita lama-lama bisa menilai kok ini layak apa tidak ini posisinya. Nah ini kan kalau kita lepas-lepas satu-satu kan ini kan cuma garis per garis. Template-nya Pak Modori udah berapa ribu, Pak? Kalau yang PowerPoint untuk sekelas untuk lomba kayaknya kemarin 400 slide nggak salah. Yang untuk lomba. Ini ini kan Pak, udah dijual seperti kayak template-template yang lain itu yang jual. Ya, kemarin yang dari Jakarta, kemarin perusahaan malah yang beli kemarin. Perusahaan karena dia sering presentasi dan mendadak harus membuat, kan dia kadang membuatnya asal-asalan padahal presentasinya menentukan sekali untuk goal proyek. Dia kan harus tampil presentasinya bagus. Karena kemarin ketemu vendornya Astra, ketemu saya buatkan satu sampel, langsung dia tertarik. Ada nggak template yang ready siap pakai? Terus langsung hari itu juga dibayar, langsung saya kasihkan filenya. Semuanya tinggal seperti ini, tinggal nulis gitu aja. Kalau peserta didik juga diajarkan Pak, yang kayak gini Pak, mereka. Nah, kalau peserta didik kemarin baru pilihan kelasnya mereka masih kelas yang masih kelas dasar. Artinya kita baru memberikan pilihan kemarin ketika saya berpikir, oh ini peluang, berarti peserta didik besok kita kasih opsi. Mau yang langsung menghasilkan atau mau PowerPoint biasa. Kalau yang arahnya menghasilkan berarti ke arah dia kita giring kalau ada 10 orang apa 5 orang yang kursus PowerPoint, cari satu yang punya jiwa desain. Nah, namanya apa Pak? Nama program Bapak misalnya katakan seperti Cak Nun kemarin bilang kan presentasi powerful misalnya gitu. Ya, caranya ubah copywriting-nya. Jadi cara cepat atau mungkin kemarin sudah beberapa saya konsep sih. Jadi kata-kata PowerPoint-nya di belakang. Jadi cara menambah income penghasilan dengan cara belajar PowerPoint. Artinya mereka yang mereka ingat adalah cara menambah penghasilannya. Ya, dengan apa alatnya? PowerPoint. Itu yang menarik kalimatnya. Cara menambah income atau cara atau kuliah sambil berpenghasilan belajar dengan PowerPoint, gitu. Yeah. Jadi kata-kata menarik adalah ada nilai entrepreneur di depan, kemudian di bawah adalah dukungannya adalah programnya. Kalau kita cuma berbicara tentang kursus PowerPoint, orang sudah nggak tertarik saat ini. Udah basi Pak. Iya. Udah bosan kita aja kalau dengar kursus PowerPoint gitu, nggak menarik sih, nggak menarik. Kalau sekarang kan orang udah lihat sukanya template yang cantik-cantik itu aja Pak, udah yang instan. Jadi orang sekarang tuh nggak mau bikin sendiri, maunya yang template gitu. Jadi sasarannya sih peserta didik tadi Pak, benar. Jadi judulnya kita bilang bagaimana kuliah gitu atau cara kuliah untuk menambah income gitu kan. Jadi kuliah di Elmuna ternyata bisa nambah income. Iya, dan nanti itu akan menjadi value luar biasa ketika anak itu kok ternyata punya talent atau peluang yang bagus ketika kita nanti giring menuju ke dia kasih tugas itu membuat template. Ya awalnya mungkin tak dikasih contoh Pak, dipancing-pancing. Nanti suatu ketika dia bisa membuat template jumlahnya berapa, nah kita kasih uang saku dulu, istilahnya untuk senang-senang anaknya dulu. Itu menunjukkan bahwa ini loh udah bisa, itu semangat. Nanti itu yang akan membantu kita untuk mentarget ketika kita harus 500 template. Nah itu saya baru terpikirkan kemarin, yaitu ini ada siswa-siswa PowerPoint sudah mulai banyak bertanya itu. Jadi dibikin lomba kayak gitu atau gimana Pak? Atau dibikin tugas atau dibikin lomba? Jadi
siapa yang memiliki PowerPoint bagus, satu anak misalnya setor 5 atau 10 misalnya. Nanti dapat uang 100.000 gitu, Pak. Ya, bisa seperti itu konsepnya. Atau ya coba dikasih tugas nanti kita sambil menilai, atau menilai juga bisa terjadi pada saat ujian mereka mengerjakan soal itu, mereka yang punya daya imajinasi cepat kelihatan anaknya, yang memiliki insting untuk oh ini desainnya kayak gini, tapi pola mereka kita kembangkan, silakan berimajinasi sendiri, berekspresi sendiri, tidak harus terpaut dengan gambar. Jadi dia nanti membuat seperti apa itu nanti memang agak susah, tapi kalau ini kita akhirnya nanti kita garap sendiri semua ini, kita akan capek. Kita harus punya sifatnya mengoptimalkan alumni, pengkaderan, terus memberdayakan siswa. Ya itu poin tertinggi di situ. Dibandingkan dengan kita mungkin misalkan kerjasama sama teman suruh buatin, terus memang juga itu menjadi ini. Prioritasnya adalah siswa kita memang yang kita maksimalkan untuk bisa membantu kita menjadi tambah kegiatan. Itu satu untuk peluangnya nanti dia pasti testimoni pasti bagus. Ya, tuh. Kalau saya sih yang selama ini lakukan, kalau ada siswa yang kemudian kepengen kursus tapi minim biaya, akhirnya mereka tak kasih suruh ngajak teman aslinya. Itu. Banyak yang sampai dapat teman 10, dia akhirnya kursusnya gratis semua, Pak. Tapi menjadi market kita. Nah, itu juga orang-orang anak-anak kayak gitu juga kita perlu milih dengan kondisi, wah ini keren ini anaknya, kita optimalkan. Nah mungkin kalau kita mau menyasar mahasiswa sekarang, kayak Putri itu kan jaringannya bisa sampai ke mahasiswa. Saya lagi berpikir hasil kita kerjasama dengan kampus, nanti kita coba angkat ke situ arahnya, terutama yang arahnya ke entrepreneur. Arahnya mungkin ke situ nanti kalau kita hanya promosi di kelas kursus komputer, Word, Excel itu juga kurang greget sekarang Mang Elanya. Betul sekali, kemarin itu kita harus olah kata di situ. Olah kata sehingga yang menjadi proyek utama itu kata-kata di depan itu yang menarik, yang menggigit, yang bikin greget. Masalah di belakangnya programnya apa, yang penting adalah menambah penghasilan dengan PowerPoint. Gitu. Nah, ini ada yang udah praktek, Putri dah. Tadi dibuat-buat belum hasilnya? Kayaknya Pak Eko harus banyak bertapa, Pak Eko. Iya, Pak. Waktu bertapanya nggak ada ini masalahnya. Pak Subianto masih di sini, Pak Subianto? Masih kayak itu ada. Ditekan mute-nya, Pak. Ada mute-nya ditekan, Pak. Iya. Masih ya, Pak? Saya tanya nih, Mas. Halo. Gimana, Halo. Pak? Ya, gimana? Saya tanya bagaimana cara memadu warna, ya kan? Memadu warna pertama, kedua kalinya bagaimana cara menonjolkan apa namanya isi Tema. daripada Ya. tema itu secara berurutan. Maksudnya yang utama apa dulu, apa pakai warna, apa pakai tulisan yang jenis apa, font yang mana, bagaimana coba? Ya, oke. Warna dulu, warnanya, memadu warnanya. Oke, sip. Pertanyaannya bagus, Pak. Jadi hal utama yang penting memang saat orang mendesain pasti ini warnanya mau apa. Dan ketika belum punya basic pasti mikirnya lama gitu loh. Solusi paling cepat adalah sering-seringlah membuka internet dan cari brosur yang sudah recommended, yang sudah play. Kemudian tiru warnanya dulu. Tiru perpaduannya, warna apa. Itu yang saya lakukan awalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan contoh ini saya ini mungkin bisa menjadi catatan buat teman-teman yang lain. Ini kan pertanyaan mungkin bisa mewakili yang lain juga. Coba sebentar saya buka.
Sebentar, saya ada beberapa contoh brosur. Brosurnya sebentar ini. Penjelasan sederhana saja, Mas, nggak apa-apa, Mas. Simpel saja penjelasannya, nggak usah detail apa-apa. Tapi kalau ada ininya penjelasan yang lebih mendukung, malah senang saya. Jadi, nah ini contoh misalkan seperti ini Pak, melihat brosur, Ya, ya. nah tergambarkan, oh berarti saya pengen mencontek ini. Nah, berarti kan saya biasanya langsung mencari siswa 3, silakan berpose yang seperti ini. Gitu. Terus diedit pakai Photoshop, tampilkan di sini, perbedaan warna belakangnya itu tidak harus persis. Kalau saya sukanya warnanya tidak seperti ini misalkan. Tapi cara membuatnya udah bisa, cara membuatnya. Nah, nanti berkembang dengan sendirinya, cara memadukan warna, nanti tahu posisinya. Oh, cerahnya sebelah mana, nanti menitik beratkan pada judul yang sebelah mana yang harus dititik beratkan itu kelihatan nanti. Jadi ada objek-objek tertentu memang harus kita perlihatkan. Nah, yang klasik itu biasanya kan di bawah kan tetap ada Instagram, ada penjelasan, ada apa ini diskon apa join atau apa itu. Nah, paling utama itu ada di bagian atas itu adalah September Ceria Oktober, ini yang judul yang paling orang melihat langsung tek kena di bagian atas. Jadi fokusnya ada di sini. Tapi didukung dengan background warna-warni yang cukup mencolok, ditambah background latar belakangnya juga kelihatan. Jadi dominannya kelihatan, perpaduan warna juga sangat jadi elegan kelihatannya. Sehingga cara memantik kita untuk tahu perpaduan warna ya sering-sering melihat browsing di internet, download kira-kira brosur yang kita siap untuk mampu membuatnya. Ini warnanya bagus, download, warnanya bagus. Nah, kemudian langkah paling cepat, terus kemudian di-scan atau dipotret atau apa, masukin komputer, di PowerPoint, terus kemudian di-blot. Itu paling cepat. Kalau suruh ngarang kan lama itu. Kalau suruh ngarang lama. Contohnya misalkan kita masuk ke PowerPoint. Ini mungkin menjadi diblat-blat pakai sep tadi itu, sepnya tadi. Nah, misalkan kayak gini nih. Ini rumus jitu ya kayak gini nih buat semuanya. Ini rumus paling jitu caranya. Kita punya objek seperti ini. Ya. Kita bisa memilah, ini muncul nggak ini Pak gambarnya Pak? Iya, ya, sudah. Nah, Ada. Gambaran kita ini, oh ini saya sanggup membuatnya. Yaitu dengan cara ngambil gambar ini, buletannya pasang dulu di sini. Tuh. Terus ini ada kotakannya di bawah. Cari-cari yang kira-kira kita sanggup untuk melakukannya dulu. Nah, nanti kalau ini ada beberapa foto-foto yang bisa kita ambil. Bebas lah, misalkan kayak gini nih. Nah,
Ini coba diambil, diterapkan, ada gambarnya. Nah, terus bagaimana cara mengubah bulatannya? Ambil di sini. Nah, apalagi di sini. Ini baru kiat-kiat kita aja ya. Belum. Jadi intinya meniru yang ada dulu aja. Kalau kita langsung tampil membuat desainnya kan lama tetap. Meniru yang ada. Nanti baru kita pisahkan ketika ini sudah ada. Nah, kita pindah ke sini. Sorry. Kita pindah ke sini. Bapak paduin warnanya. Nah, ini warnanya terus nanti diklik di sini. No line. Terus warnanya sukanya apa? Nah, di bawah ini juga no line lagi. Warnanya sukanya yang bagaimana? Nah, terus kayak gitu tadi hasil yang kita buat tidak jiplak persis, tapi kita langsung upgrade ke, wah aku sukanya yang seperti ini, lebih dreng warnanya. Itu akan lebih mendominasi, lebih mudah. Kalau dibuat seperti ini lebih cepat. Karena apa? Satu poin, kita ada contoh referensi dibandingkan dengan kita memikirkan sesuatu, tapi kita belum bisa membayangkan bentuknya mau seperti apa. Akhirnya lama. Itu nanti kan idenya juga lama. Ya, lama Pak itu Pak. Saya juga sering itu. Nah, ini nanti tinggal diperkecil. Ini ukurannya, kalau kita lihat ukuran di sebelah kanan, formatnya, ini 5. Nah, berarti ini dikurangi dari 5. Misalkan 47, dapat 47. Nah, terus kita pasang di dalamnya. Nah, kita kasih warna no line, no fill. Garisnya putih. Nah, ada plusnya biasanya kalau pas tengah. Nah, ini. Tinggal garisnya putus-putus untuk garisnya. Ini baiknya di sini jadi yang putus-putus. Ini salah. Ulang klik. Nah, kayak gini. Dengan secara tidak langsung, pasti kita mencari penyelesaiannya. Ini ngambilnya di mana gitu. Tuh, kita ngambilnya di mana poinnya. Ini kok bisa kayak gini. Karena ini ada dua kemungkinan, satu dibuat di Photoshop, kedua di Corel Draw itu. Tapi kalau melihat bayangan-bayangan ini ya juga bisa di Corel, bisa di PowerPoint dipadukan. Nanti berkembang terus kayak gitu nanti kata-katanya. Ini kalimatnya ditulis di sini, nanti otomatis kan langsung misalkan biaya kursus komputer. Saya nggak pengen warnanya putih, otomatis berkembang pikirannya lagi, saya pengen warnanya hitam. Misalkan, nah lebih bagus yang kayak gini. Gitu. Sambil berjalan waktu nanti Pak Pianto itu kayak gitu. Iya. Iya. Ternyata tinggal berapa orang aja ini. Tinggal Putri, Pak Jun, nah ini tinggal, tapi fokus malah ya segini ya. Senior usianya. Ngantuk mungkin. Ini nanti Pak B, monggo mungkin ada usulan di grup untuk Kebumen mungkin membuat kelas sendiri saja dari awal nggak apa-apa. Ya Pak B ya. Ya, boleh. Usul di grup misalkan silakan untuk bisa istilahnya kegiatan ini juga cukup bagus, tinggal nanti bagaimana pola mengemasnya, tinggal teman-teman dia ada ini juga jauh-jauh masalah ini saya bayangkan kalau terbang ke tempatnya Putri itu pakai kapal terbang lama, tapi sekarang sudah di depan mata kita bisa saling berbagi ilmu gitu. Putri, terus saya juga ketemu Bu Mary itu kan NTT juga. Coba Putri gimana Putri kira-kira? Karena udah biasa pakai sih, dengan adanya kayak gini terus terbayangkan sesuatu nggak kira-kira? Putrinya lagi mikirkan bansos Pak bulan Juli. Enggak, ini kan lagi biasanya kan nggak pernah buat apa mode-mode yang ini, mode-mode yang aneh-aneh gitu. Giliran tadi ditanya sama Pak Bi tadi, ini mengatur warnanya gimana? Nah ini kan tadi kan saya
saya kasih contoh, saya lagi membuat tadi sebentar. Oh, pantesan kayak lagi merenung ya. Tadi saya PKK lagi PKW membuat, lagi Pak. katanya mau ortek lagi gitu. Banyak inspirasi ya, Bu. Itu ternyata emang susah sekali ini apa mencampurkan warna-warna nih. Ya. Ntar ini ada saya tadi kan sementara buat kan. Ternyata ternyata juga lumayan. Tapi ya memang butuh latihan-latihan lagi sih. Jadi saya lagi mencoba nih. Nah, kan kemarin baru lihat-lihat. Nah, saya share hasilnya ya. Ya coba. Tapi jangan di ini ya. Wah, bagus Bu. Keren. Nah, ini tadi lagi mendesain ini ternyata susah sekali. Tapi udah keren, Bu. Oh ini. Keren sekali. Keren. Iya. Mantap Bu. Ternyata mencampurkan warna-warna ternyata susah juga. Tapi keren ini, Bu. Iya, Pak Eko ya? Iya, karena ada nama saya, Pak. Mana itu? Eko Aduh. Supriyanto. Eko Supriyanto. Pas banget itu. Nama saya ada masuk. EKS. Eko Supriyanto. Itu bener, Pak. Iya. Ternyata emang ini butuh latihan ulang-ulang, nggak bisa cepat. Ya. Kan biasanya waktu saya membuat tutorial, waktu tutorial desain grafis tuh, saya kan menggunakan PowerPoint juga dengan animasi. Nah, cuma itu tadi membuatnya nggak menggunakan gambar-gambar ya, mesti kita nggak ngatur gambar-gambar yang ada. Jadi kotak gitu aja. Ya, memang kita dengan kondisi COVID-19 itu betul-betul banyak yang memberikan penyadaran pada diri sendiri sebenarnya Bapak Ibu ya. Iya. Tentang kemampuan kita masih kurang, begitu kita tidak ada karyawan bingung bagaimana, terus kemudian begitu musim-musim kayak gini kita harus promosi seperti apa, bagaimana mengambil celah, peluang, itu kita dipaksa untuk berpikir ke sana arahnya. Iya. Benar. Makanya saya punya ide, silakan ini sebenarnya musyawarahnya nanti musyawarah dengan banyak orang ini. Kemarin saya coba komunikasi dengan Bandung langsung mengumpulkan teman-teman, ternyata dimasukkan ke organisasi, saya diperbolehkan untuk mengumpulkan teman-teman untuk diisi. Nah, artinya coba karena selama ini pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti adalah pelatihan yang digital marketing, terus kemudian apa, gambaran teman-teman yang belum pernah, itu tidak terbayangkan susahnya kayak apa. Gitu. Bagi kita mungkin bukan hal baru ya ketika masuk ke yang saya akan giring opininya adalah membuat sebuah pelatihan yang menarik, mudah dan terjangkau diikuti oleh semua kalangan. Contoh yang kayak Pak B kayak gini ini semangat banget untuk bisa karena dia bidang desain. Artinya begitu melihat polanya kayak gini dia ngeh gitu. Tapi kalau kita langsung berbicara tentang Corel Draw, Photoshop, teman-teman mungkin sudah, ya aku nggak mungkin menguasai. Itu bahasa-bahasanya. Agak susah. Ya, satu sisi kendalanya kalau kita pakai Canva harus online. Ya. Yang kedua kalau belajar Corel Draw, komputernya juga harus memadai. Gitu loh. Kemarin saya menguras otak bener-bener bagaimana di masa-masa seperti ini saya bisa meluncurkan produk yang kekinian yang kira-kira peminatnya banyak. Nah, sekarang saya meluncurkan program yang untuk mudah dijangkau, public speaking. Nah, public speaking saya udah di 2 grup itu udah hampir 60 pendaftar, 70-an itu. Nah, dengan kalau public speaking medianya dengan apa? Hanya dengan mereka mendengarkan, mereka mengungkapkan sesuatu, cukup, tidak perlu praktek. Jadi saya berpikir praktisnya apa? Masyarakat sekitar di tempat saya itu bisa menerima program saya. Nyatanya kalau PowerPoint saya luncurkan di sini belum terlalu, kecuali guru TK, guru PAUD. Belum terlalu masyarakat, tapi begitu saya menarik daya tarik mahasiswa, ternyata public speaking cukup diminati.
Karena belum tahu aja Pak Mudori. Nah, kalau mau apa PowerPoint-nya kayak mau Pak Mudori mas mau tertarik. Ya Pak Eko ya. Makanya ini kita lagi bangun perspektif publik biar tahu PowerPoint-nya. Template-template nanti, ini yang akan saya tayangkan nanti proses pembuatannya tapi dipercepat. Jadi Putri melihat pembuatannya dari pertama buat kotak ini nih sampai jadi. Tapi yang tadinya setengah jam menjadi 10 menit menjadi 5 menit. Sehingga tahu-tahu jadi penasaran, daftar gitu. Iya, memang kalau untuk kayak PowerPoint apa mendesain itu memang butuh apa seni yang tinggi sih. Soalnya saya lihat juga kayak anak-anak membuat PowerPoint. Mereka buat ya begitu kaku gitu. Ya, madukan tidak ada seninya gitu. Buat kotaknya ya Bu ya, buat lekuknya. Memang mencari segi kelubesan itu susah, mencari segi kelubesan. Kalau bahasa udah lubus berarti udah lubus pantas berarti ya Pak B ya. Iya. Iya, ya itu permasalahannya mungkin Pak Eko tahu lah. Artinya anak-anak disuruh desain kayak gini, waduh kok kotak-kotak kayak gini, kok ini seperti ini, warna hijau kalau sama ini kok nggak nyambung gitu. Ya makanya ini bagi saya sebuah anugerah kalau kita mau ngasih PowerPoint sampai sedetail itu. Karena di luar sana itu jarang sekali orang bisa menguasai itu. Dan mungkin baru booming sekarang, Putri. Dulu PowerPoint, saya buat pakai sendiri untuk mendesain sendiri. Untuk kegiatan lomba. Itu. Begitu saya merasakan lomba itu penting, PowerPoint menjadi roh yang luar biasa. Sehingga saya memproduksi bagaimana presentasi PowerPoint itu jadi siap pakai, orang butuh tinggal istilahnya menjiplak itu. Ganti-ganti ya. Iya, ganti-ganti cepat itu. Karena saya sering juga dikirimi guru TK itu bentuk tulisan tangan, suruh membuat PowerPoint. Susahnya luar biasa itu. Nah, makanya ini peluang, mungkin Bu Putri peluang, Pak Eko, Pak B, silakan untuk peluang-peluang ini. Nanti bukan saatnya lagi kita sekarang untuk berdiri sendiri. Jadi antar lembaga kita saatnya untuk bisa ber-MOU. Saya dengan Alpha Bank, Pak Agus sudah deal, kita akan MOU. Pak Agus itu sudah susah mencari siswa. Mungkin di daerah saya bisa berkontribusi membantu siswa yang pengen di bidang untuk coding. Nanti kita merekrut dari daerah, level keduanya di Jogja, terus dipekerjakan. Nah itu saatnya kita tidak berdiri sendiri sekarang. Jadi saatnya kita bergandengan tangan sama-sama. Mungkin Putri yang ngadain acara, memang konsepnya adalah kita bisnis, tapi konsepnya seperti apa? Saatnya bergandengan tangan dengan, karena peluangnya sekarang bagus, misalkan di bidang PowerPoint, raih peluang itu, kita nggak bisa berdiri sendiri sekarang. Kalau saatnya sekarang meraih peluang itu ada di depan mata, sementara SDM-nya, pengelolanya belum siap, kan kita butuh orang lain. Yeah. Nah, tapi begitu peluang itu bagus, berarti kan sebuah motivasi Putri ketika di Putri buka pelatihan PowerPoint gratis. Nah, sini yang ngisi saya. Ternyata peminatnya banyak. Berarti saya harus bisa. Ada sebuah motivasi besar ketika peluangnya itu muncul. Saya harus bisa. Nah, otomatis saya itu nanti mengisi, dengan kata lain, ibu, bapak yang sudah membuat kerjasama dengan kita, sih mau tidak mau satu mesti belajar, tambah pengalaman. Tapi gratis. Yeah. Gitu. Karena membuat acara gitu loh. Nah, itu yang lagi saya bangun, coba itu nanti. Karena Pak B ini masih sampai jam segini Pak B masih oke ini. Jadi karena memang Pak B memang itu senang desain itu, kalau dengan saya ngobrol senang dengan desain Pak B. Teman-teman lain melek saja. Itu usianya sudah tutup tapi semangat untuk ingin tahunya luar biasa. Ini teman-teman lain sudah pada live, sudah keluar. Banyak semangat lah. SD-nya ya 0. Kan nanti Pak Mudori, mau tanya Pak Mudori. Iya, gimana? Oke, ini kan sudah dibuat animasi tadi ya. Nah, bagaimana mengkonvert jadi video gitu loh? Ya tinggal save ini aja untuk Save-nya pakai apa ini? Simpan MP4. Ya. MP4 ada pilihan ya? Kalau yang 2016 ada. 2016 saja. Ini 2010 Pak Mudori. 2010 masih
masih MPV itu, save send, MPV ya. ya save send file, save Oke. send kemudian create video. Oke. Create video lagi di sebelah kanan. Oke, siap. Oke. Nah, nanti di sini ada bentuknya masih WMF, MF ya. MV, Windows Oke, Media siap. Video. Nah, ini nanti mungkin nanti kita convert lagi, masukin ke Filmora, baru kita convert kalau yang 2010. Ya. Karena kalau kita nanti posting ke Facebook, insert picture, video, ini nggak terdeteksi harus Extensionnya MP4. apa, Pak? Gimana? Extensionnya apa kalau terdeteksi? MP4 itu yang bisa. MP4 ya? Iya. Oke. Siap. Makasih. Makanya nanti saya coba juga. Jadi Pak Modori, jadi kalau kita bikin untuk film itu harus ya Pak, harus dikonvert dulu ya, dimasukin dalam dalam Filmora ya. Ya, Filmora itu sebagai hanya dibuka terus langsung simpan. Bapak yang 8 apa yang 9 Pak? Apanya Pak? Versinya yang 9 apa yang 8 sekarang? Saya masih 8 nggak salah itu Mas. Anak-anak udah pakai yang 9 nih. Tapi intinya hanya untuk mengkonvert, dibuka terus di set terus ekspor, pilih MP4 simpan, udah gitu aja. Jadi nggak kemana-mana, itu cuma memindahkan biar dia jadi MP4. Compatibility-nya lebih. Suaranya itu untuk dubbing suaranya apa di juga di Filmora juga? Kalau mau simple, memang dibisukan saja. Nanti kita buat backsound-nya lagi di Filmora. Jadi bisa dimainkan nanti saat kecil, saat dipotong suaranya, saat suaranya ending terakhirnya harus gereng, selesai endingnya. Itu bisa dipotong-potong kalau di Filmora. Tuh. Tapi kalau memang 2013, 16, 19 itu sudah office-nya kalau itu udah save as ada tambahan MP4. Iya. Jadi semakin ready kalau seperti itu. Cuma kalau saya memang masih familiar 2010 banget, kalau menu-menunya enak dinikmati ini karena pewarnaannya dan lain-lain masih sangat familiar ini. Ya mulailah, yang penting intinya mulai dari hari ke hari kita punya desain posting. Nanti kan saya lihat punya Pak Jun, wah ini kurang kayak gini. Suatu ketika saya punya pembahasan, itu justru malah jadi poin tersendiri. Saya jadi ingat sesuatu yang akan kita bahas karena memang ada ketidaklengkapan sehingga saya ingin mencoba membenahi lagi. Kalau terus habis ini terus kita tidak praktek sama sekali, ya nggak ada ini. Nggak pernah memposting di itu bentuknya PowerPoint seperti apa, nggak ini. Nah, kira-kira yang akan menjadi peluang, Pak Eko, kira-kira nanti yang saya kirim itu yang PowerPoint untuk umum atau PowerPoint untuk guru? Kalau yang guru gimana Pak? Bentuk guru gimana Pak? Kalau yang kita sasar itu guru TK, itu memang kita identik dengan biaya harus murah Pak, kalau yang guru TK. Nanti kalau kita coba aja Pak dulu, karena setiap daerah itu kan pasti biasanya berbeda-beda ya. Kita harus coba dulu segmen pasarnya, ya kita tawarin dulu, ditawarin aja dulu mana yang suka mereka. Ya. Gitu. Nanti saya kirimin narasinya, kirimin videonya, Pak Eko tinggal merubah-rubah bagian narasi teksnya, biaya, terus bagaimana konsepnya. Ada panduan narasi yang sudah saya buat, yang sudah saya kirim ke beberapa wilayah, yang nanti Pak Eko tinggal rubah sendiri aja nanti bagaimana peluangnya. Nanti kalau ternyata itu menjadi peluang yang luar biasa, sifatnya saya membuka, ternyata Pak Eko semakin kesini semakin mumpuni PowerPoint-nya dan bisa diatasi sendiri, berarti sifatnya kan kita saling menuntun. Nah itu prospek peluang yang selama ini tidak kita angkat. Kalau saya begini Pak Modori, jadi saya buka dulu pasarnya, kita tawarin dulu konsepnya kepada guru-guru TK, atau mungkin kita tawarin beberapa teman-teman guru-guru lain yang bukan TK. Ya. Misalnya guru-guru SD, guru-guru SMP, ataupun SMK. Karena mereka juga rata-rata kalau menurut saya seperti tadi kata Bu Tri itu banyak juga yang masih kaku. Jadi yang di pasaran itu kan banyak teman-teman juga masih belum tahu bagaimana cara mendesain PowerPoint yang bagus, yang cemerlang, yang menarik, yang cantik gitu. Jadi kita harus
kita tawarin lah beberapa guru-guru. Jadi ya saya mau nanti sasarannya gitu Pak. Saya tawarin ke mereka ya konsep-konsepnya. Jadi saya masuk aja, nanti saya tempel-tempel di grup apa gitu di WA. Jadi pasti mereka ada sekian orang yang tertarik lah pasti. Seperti itu Pak. Iya, iya. Ya itu nanti bisa dikondisikan lah. Terus Bu Tri gimana, kira-kira ada langkah konkret? Ini saya sih rencana memang rencana sih untuk ini apa teman-teman ini dulu apa pengelola kan untuk ini. Kemarin tuh waktu saya kasih ada kan kemarin sempat pelatihan ke ini persiapan pembelajaran gitu kan. Itu ternyata nih banyak yang tidak bisa PowerPoint juga. Ya bilang aduh ini apa kayaknya ini perlu dikasih apa namanya promosi dulu tuh supaya mereka bisa ini. Kalau saya langsung oh ini ada pelatihan begini. Nah, itu kayaknya agak susah. Tapi kalau saya kemarin udah sempat berpikir sih, saya kasihin dulu aja deh apa contoh, kemudian baru oke lah pelatihan 1 hari, apa ini free gitu kan, trik-trik dasar. Nah itu kan nanti seperti itu. Ya, kemarin sempat berpikir seperti itu. Ya, nggak apa-apa, nanti Pak Eko misalkan sekarang teman-teman atau Putri yang bisa dikondisikan, silakan kumpulkan berapa orang, 20 orang, ya kayak di Bandung juga sama. Teman-teman LKP dikumpulkan, gratis seminar 1 sesi. Terus nanti di situ kita tayangkan berbagai macam tampilan-tampilan yang memang wow banget untuk kita hadirkan di sana. Habis itu tidak lanjut kan itu belum praktek, itu baru sebuah gambaran yang peserta nanti akan dapatkan, sehingga wah ini kalau mau kursus di mana, kalau mau pelatihan gimana, baru tidak lanjut yang kedua itu Putri. Itu strategi. Ya, makanya rencana seperti itu. Ya, kasih gratis dulu aja, nggak apa-apa. Tapi tayangannya harus oke banget tampilannya, sehingga karena terus terang mungkin kalau kita ketemu dengan teman-teman di kabupaten lain, kota lain, itu juga banyak-banyak ahli PowerPoint, tapi yang akan kita jual, itu yang akan kita tayangkan itu adalah PowerPoint yang mungkin bagi teman-teman belum sampai ke situ. Baru sampai pengguna, baru pengguna. Belum sampai ke profesional, artinya baru sekedar mereka buat untuk presentasi, belum ke arah bisnis, belum. Nah, kondisi corona seperti ini kan yang kita pikirkan adalah bisnisnya. Iya. Itu dia, makanya. Ya, karena ini mungkin Pak Eko, Putri kan kesibukannya sudah tidak padat lagi dengan Pak Muhadi ya. Ini udah mulai belok-belok sedikit, melihat-lihat yang lain gitu. Pak Bianto, masih monitor Pak Bianto? Pak Bianto sudah. Kayaknya Pak Bianto sudah ini. Bianto siap. Pokoknya nanti ini juga sesi-sesi lain kan masih saya harus mendampingi sampai nanti membuat, saya kasih satu contoh masih mentah 3 slide diberi animasi sampai ke save as video, itu nanti masih 1 poin. Tadi begitu saya lihat pada keluar, karena mungkin teman-teman banyak dari Kebumen belum mengikuti dari awal, saya harus ngatur strategi nih. Berarti saya menyampaikan materi jangan terlalu jauh. Ternyata banyak yang keluar juga, karena Kebumen belum pada yang ikut. Baru tak infokan tadi, baru pada ikut. Nah, tapi ternyata lihatnya itu sudah setengah jalan itu sudah. Kalau yang lihat Pak Eko, Putri, Pak Jun kan udah, oh iya. Digerakkan, oh iya. Yang lain kan belum. Jadi saya pengennya ya nanti sampai jadi video, terus kemudian pergerakannya sudah menjadi ini. Sampai ada animasi yang kita dari GIF, kita kasih teks, terus jalan untuk memberi edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh cara mendaftar di lembaga kita, ini loh cara memilih program, nanti digerakkan ada programnya gerak, ini loh cara untuk mendaftar program ini loh peluangnya, itu dibuat konten per itemnya, dari bagaimana menemukan Elmuna, misalkan menemukan lembaga kita dengan cara buka websitenya www, ketika masuk, kemudian muncul menu pilihan program, kemudian klik programnya berbentuk animasi,
kemudian lihat program PowerPoint-nya, apa yang didapatkan, sampai dapat membuat ini itu, terus peluang kerjanya kemana. Itu. Jadi masyarakat itu butuh edukasi seperti itu. Dari mereka itu mendaftar, pasti tujuannya adalah tidak hanya menginginkan skill, pasti ada endingnya adalah bagaimana saya terus bekerja. Nah, itu yang kita harus dongkrak kontennya ke arah itu. Dengan di akhir-akhir, nanti kita kasih contoh cara memasukkan video testimoni. Testimoninya berapa menit, berapa detik, itu kondisikan dengan teks yang ada. Sehingga begitu orang itu melihat konten kita yang sederhana, pendek, itu mereka bisa mensimulasikan sendiri. Oh, begitu, berarti di sana ada kursus ini. Berarti saya bisa menyimpulkan, oh di sana ternyata kerjasama dengan perusahaan. Mungkin ada kemitraan ditulis di situ, PT apa masukin itu, mitra kerja. Gitu. Terus sama apa kata mereka, baru orang siswa kita ngomong. Nah, itu mungkin sebuah simulasi yang bisa mempercepat orang mengeksekusi, memutuskan, saya berarti harus daftar. Tuh. Tadi juga saya hari-hari dari hari itu, tiap hari itu orang daftar pagi, siang, sore, malam, masuk ke WhatsApp saya. Itu saya layani dengan cepat. Itu. Sampai tadi yang kursus mengemudi mendapatkan pelayanan yang optimal, dia langsung lompat paket, langsung 2 paket yang paket 1 jutaan. Karena dia mendapatkan respon, dia komentar dengan instruktur kita, itu menyampaikan bahwa, oh ternyata pelayanannya cepat, pelayanannya bagus. Itu mungkin, jadi ada beberapa metode yang harus kita sinergikan. Bentar, ini juga tak live kan, Bu? Saya tadi pagi ada coba desain. Sudah ada apresiasi apa ya, Bu? Ya. Sudah ada apresiasi apa ya saat ini ya? Belum ya? Gimana, Pak? Apresiasi belum jalan ya? Apanya? Putus-putus. Lomba, Bu, lomba apresiasi. Oh, kayaknya kan ini tebang nggak jadi kan, Pak? Iya. Ya udah, Bu, nggak usah aja, Bu, nggak usah jadi, Bu. Bikin pusing. Itu aja Pak Maduri, bansos, PKK, PKW gitu kan. Itu aja yang dipentingkan ya. Ya, Bu ya. Ya pokoknya nanti Kalau bansos, PKK, PKW pasti dapat lah gitu aja. Kalau lomba kan belum tentu menang, Pak. oh iya. Hadiahnya kan kecil, Pak. Jadi kalau untuk PKW kan sekarang sudah 4,7, Pak. Gitu. Iya, tapi hadiah lomba lumayan nih, Pak, 15 juta. Kecil, Bu. Nggak ada apa-apanya, Bu. Kita ngumpulin guru TK aja udah lebih dari 15 juta, Bu. Ya, Pak Modori ya. Makanya saya juga masih nunggu-nunggu ini. 100 guru yang kemarin udah loading, udah siap, April tayang. Saya kemarin sudah istilahnya menghirup angin segar kemarin. Jadi metode kemarin yang saya terapkan memang cukup efektif, luar biasa itu kemarin. Sehingga sekali presentasi itu bisa langsung meraup siswa 40-an sekali pulang. Nah, sekarang yang menjadi guru-guru kemarin sudah menanyakan mereka mau beberapa pelatihan, yaitu digital portfolio, yang kedua pengen buat blog untuk masing-masing kecamatan. Itu kayak gitu. Peluang-peluang memang sudah mulai saya lihat, tapi saya lagi mengkondisikan dengan ketua IGTKI-nya dan ketua Himpaudi-nya. Pegang itu dulu aja. Karena itu kemarin alhamdulillah ya, dari awal itu
punya mitra guru TK, guru PAUD, per kecamatan punya nomor teleponnya, ketika kita punya program, kita tinggal kirimkan ke mereka, masukin ke grup, langsung mereka melakukan rekrutmen sendiri-sendiri. Ketuanya langsung membuat list, ini ada program ini, ternyata pendaftarnya dalam waktu 5 hari, 4 hari sudah berapa Bu? 30, berapa Bu? 40, berapa 50 Bu? Oh, luar biasa. Berarti 50, kalau 40 orang aja kali 200, berapa itu Putri? Nggak perlu di SPJ lagi. Iya. Nah kalau 100, kalau sekarang siswa kita kan kemarin 300-an ya, yang kemarin sudah jalan baru 100, itu PR-nya masih 200-an ini. Kalau yang program 1 tahun gimana Pak? Sekarang ini Pak. Ya, jalan Pak programnya Pak. Masyarakat sekarang sudah mulai senang yang instan. Untuk Jadi yang singkat program 1 tahun kira-kira sih kapan ngomongnya. masuknya Pak? Pak Modori? Gimana? Kapan masuknya mereka?